Halo guys, kali ini kita ada di Desa Reja Mulya. Kalau dusunnya Kedung Sari, Desanya Reja Mulya, kecamatannya Kedung Reja. Nah, kali ini kita melihat proses pembuatan tepung mokaf. Nah, yang terbuat atau bahan utamanya ini dari singkong ya. Nah, sekarang kita dari awal ini datang. Nah, kita lihat proses ini. Kebetulan lagi hari ini kita lagi proses, ada ibu-ibu ini yang lagi pas ya. Nah, dan ini salah satu juga yang usaha yang istilahnya bisa memberdayakan masyarakat sekitar tinggal membuka ruang kerja. Nah, prosesnya banyak sih, nanti kita ikuti semuanya ya guys ya. Ya, jadi ini proses awal pembuatan tepung mokaf. Yang pertama ini kan di singkong, kita udah kupas nih, termasuk dari tetangga, dari apa sekitar sini, warga masyarakat sini. Dan kita bekerja di sini. Nah, ini udah dikupas. Nah, ini kan masih kotor, nanti kita cuci juga. Nanti kita prosesnya ada di sebelah sana. Ini kalau singkongnya kayaknya ini bukan singkong yang apa ya, buat dikonsumsi ya. Singkong yang enggak, yang itu loh, yang apa ya, yang pahit itu loh. Semua masuk. Semua masuk ya. Singkong masuk. Wih, mantap banget. Semua tapi ngake. Belum. Ya guys, jadi tadi setelah proses pengupasan, nah ini proses yang kedua, ini untuk pencucian ya. Jadi biar persis seperti yang terlihat ini. Nah, nanti juga kita ngobrol-ngobrol, kemudian juga beliau atau Mas Pranaya. Nah, dia ownernya di UMKM ini ya. Ya, Mas Pranaya. Oke. Ini proses yang kedua berarti ya. Oh iya. Kenapa sampai dicuci begitu bersih? Biar apa ini? Karena untuk menjaga kualitas kita harus bersih. Biar hasil dari tepung mokafnya bagus. Jadi sekecil apapun, jadi istilah biar termasuk warna ya. Kalau Iya. semakin putih tentunya. Juga harus cara pengupasannya itu kulitnya harus benar-benar bersih, karena kalau nggak bersih ini hasilnya bisa jadi kuning. Oh iya ya. Karena kalau singkong itu kan ada kipas kulitnya ada dua, kulit yang luar sama kulit yang dalam yang tebal itu ya. Ya, yang dalam harus bersih, nyampe benar-benar habis, bersih ya? nyampe bersih kayak gini nih. Jadi Makanya kalau ini nggak bersih bisa kuning, bisa terjadi kuning. dicuci sambil dilihat-lihat ada yang ketinggalan, kita bersihin lagi. Nah, ini juga sampai benar-benar bersih, ternyata sampai di kilo apa namanya? Dikucak kok ya kalau cuci. Nah, ya mudah-mudahan besok ada punya mesin sendiri ya, Amin, mesin amin. sendiri yang Siap. buat bersihin tanpa harus pakai kucek-kucek ini manual ya, karena ini termasuk ya sangat membantu juga untuk masyarakat sekitar, terutama emak-emak ya, mereka bisa dipekerjakan untuk
kupas dan sebagainya. Mudah-mudahan pemerintah juga nantinya bisa sampai ke pemerintah, terutama untuk pemerintah Kabupaten Cilacap. Wah, mungkin barangkali kayu ya. Nah, ada bantuan untuk alat pembersih singkong ini. Nah, nanti dari habis ini terus apa nih, habis dicuci ini nanti kita potong. Oh, potong ya. Guys, jadi ini proses potongnya ya. Ini tadi proses pemotongan ya, berarti ya pemotongan ini ya. Jadi di kalau bahasa itu perat ya Jawanya ya. Nah, jadi ini masuk ke air ini supaya apa, terus ada apalagi prosesnya ini? Ini proses perendaman, terus juga dikasih obat namanya enzim ya. Untuk jangkauan perendaman itu nyampe 15 jam. 15 jam ya? Minimal itu 15 jam, nyampe lebih bagus. Nah, itu 15 jam itu direndam ini tujuannya untuk apa ini? Ya, untuk apa ya? Biar hasilnya bisa maksimal bagus, juga ini bisa dibikin ini lebih putih. Oh, lebih putih ya, jadi ya, karena juga di sini ada campuran itu ada ya, yang namanya enzim. Iya, gitu juga untuk ini juga ngaruh. Kalau nggak pakai enzim beda. Oh, beda hasilnya ya kalau nggak ada. Oke, jadi nanti habis ini ya minimal 15 jam berendaman. 15 jam berendaman. Terus diangkat terus dijemur. Nah, dijemur contohnya dijemur otomatis gini ya, karena tujuannya nih pakai plastik dan sebagainya itu biar apa nih? Ya, karena kalau nggak pakai plastik kan kita nggak maksimal untuk panasnya, tapi kalau pakai plastik kan kita bisa mengantisipasi juga hujan, terus antisipasi kalau pakai plastik juga panasnya tembus Ya, kalau pakai plastik jadi tembus dan kena panas. Tapi misalkan kalau tiba-tiba hujan dan kan kita juga aman gitu, lebih mudah. Iya. Nah, kita coba lihat ke sana. Ini bersusun soalnya. Kita coba lihat ke sana. Ini masih.
Ya guys, jadi ini dibuat bertingkat ya. Dan ini juga ada apa ya, alat lagi ini ya, semacam streaming ya. Waring ya, iya. Waring. Kalau kayak streaming itu waring. Jadi ini ada tujuannya juga ya. Iya. Jadi biar cepat kering atau bagaimana? Ya otomatis kalau waring ini khusus waring yang apa namanya Kecil lah, kulitnya kecil ya, lebih lubang lembut kecil. ini Lembut ya. lubangnya, karena biar enggak ini runtuhannya enggak jatuh ke bawah Jatuh. sayang. Bawah sayang ya. Juga ini lebih kalis. Karena emang ini kita yang di beda halnya dengan ini kan tepung mokaf ya, Mokaf, beda iya. dengan tapioka. Kalau tapioka kan dari sarinya, kalau Iya. ini yang kita ambil kan tepungnya dari ininya ya. Iya, Makanya kalau dari sampai kerasnya. banyak yang jatuh juga kan sayang ya. Iya. Emang luar biasa panas sekali nih. Panas. Beda kalau nggak di bawah kayak gini, terik kayak gini sama di yang secara langsung, justru ini lebih panas di bawah bangunan plastik ini. Nah, kebetulan kita belum proses yang habis ini ditepung, berarti kalau udah benar-benar kering ya. Ya, ini kalau udah kering kita langsung tepung. Tepung ya. Tepungnya itu biasa ya pakai mesin yang buat Ya, giling itu giling beras, Beras. tepung ya. Ini di bawahnya juga kemana? ukurannya itu lebih lembut. Biasanya kalau tepung beras itu ukurannya giling bisa ukuran 0,5. Ini nyampe ukuran 0,3 nyampe 0,1. Maksimalnya itu nomor satunya 0,1. Harapannya untuk ya intinya UMKM atau usaha seperti ini, bagaimana ini cara pembuangannya atau penjualannya itu mudah atau enggak sih? Alhamdulillah untuk sekarang penjualannya itu ya lebih mudah lah, karena ada yang menampung dari pabrik kita. Ya itu tadi dia guys, tadi kita udah lihat dari proses awal, dari pengupasan, terus jangan sampai perendaman dan sampai ini penjemuran, dan juga proses untuk membuat tepung sama ya, intinya persis sama kayak orang nepung itu beras sama ya. Dan nanti juga kita lihat hasil tepungnya seperti apa, dan mudah-mudahan juga dengan adanya video ini kami berharap ada produsen atau penampung yang mungkin bisa menerima kita lebih bagus dan sebagainya, karena betul bukan hanya di sini. Jadi untuk daerah yang berada di lingkup kita itu ada 5 perorangan yang punya usaha sejenis ini. Jadi kita satu minggu 5 orang itu bisa menghasilkan sampai 7 ton. Jadi kita mengharapkan ada penampung ini atau yang membutuhkan ini dengan harga yang lebih bagus intinya, karena kita tujuannya yaitu konsepnya kita mempekerjakan juga tangga, kemudian juga kita ada kerjasama dengan ya kita sedikit berbagi dengan pesantren. Demikian untuk informasinya, dan mudah-mudahan sekali lagi ada yang bisa menerima dengan harga yang lebih bagus. Bila ada kata yang kurang berkenan, kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.